Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Widianata dengan NBI 14624000079. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil evaluasi akhir semester saya dari mata kuliah Pemrograman Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Firdaus, Sarjana Teknik Magister Komputer. Program ini bertujuan untuk mengelola pembelian dan customer yang memiliki dua jenis file text yaitu customer txt dan juga pembelian txt dengan menjalankan operasi input, tampilan, cari, dan hapus. Berikut adalah soal evaluasi akhir semester saya. Buat menu untuk file pembelian txt, yang pertama masukkan data pembelian, dan yang kedua tampilan semua data pembelian. Untuk output pada nomor 2 akan menampilkan nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan simpan. Output menu tampilan data pembelian. Nomor KTP-nya akan tersusun di sini, mereknya akan tertera, tipenya, tahun pengeluaran, dan juga harga dari barang yang akan dibeli. Dan juga kita akan membuat menu untuk customer yang akan berisi masukkan data customer, tampilan semua data customer, hapus data customer, cari customer sesuai nomor KTP, dan juga cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Output menu masukkan data akan menampilkan nomor KTP, nama, alamat, kelamin, dan simpan. Outputnya akan seperti ini bila kita meminta untuk menampilkan data customer. Dan output untuk menu cari customer sesuai nomor KTP akan menampilkan seperti ini. Output menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP, outputnya akan seperti ini. Di sini ada gabungan dari customer dan juga pembeliannya. Oke, langsung saja kita masuk ke Python. Di sini saya sudah memiliki codingannya. Seperti ini. Baik, yang di sini pertama ada import OS, dev menu customer, dev menu pembelian, dev tambah customer,
tampil customer, hapus customer, cari customer, tambah pembelian, tampil pembelian, hapus pembelian, cari pembelian, dan keluar. While true. Ketika kita menjalankan program ini, akan menampilkan seperti ini. Outputnya akan menampilkan menu utama, pertama menu customer, kedua menu pembelian, ketiga cari data pembelian berdasarkan nomor KTP, yang keempat keluar. Di output nanti kita disuruh memilih, kita akan memilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Jika kita memilih nomor 1, kita nanti akan ditampilkan, diarahkan menuju ke menu customer. Jika kita pilih nomor 2, kita akan diarahkan untuk menuju ke menu pembelian. Dan jika kita pilih nomor 3, cari data pembelian berdasarkan nomor KTP, kita akan diarahkan akan mengeluarkan output nomor KTP, dan kita akan ketikkan nomor KTP yang kita cari, dan akan dikeluarkan outputnya jika ada. Dan jika kita memilih 4, kita akan keluar dari program tersebut. Tapi jika kita memilih angka 5 yang tidak ada di opsi sini, dia akan mengeluarkan outputnya akan pilihan tidak valid. Mungkin bisa kita coba putaran. Akan seperti ini. Menu utama, pertama menu customer, kedua menu pembelian, 3 cari data pembelian berdasarkan nomor KTP, 4 keluar. Kemudian pada dev menu customer, jika kita tadi memilih nomor 1, akan menampilkan output seperti ini, menu customer, yang akan berisi, yang pertama masukkan data customer, yang kedua tampilan semua data customer, yang ketiga hapus data customer, yang keempat cari customer sesuai nomor KTP, yang kelima kembali. Kembali ini akan membawa kita ke menu utama. Dan jika kita memilih angka 6 yang tidak ada pada menu customer, outputnya akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Break ini berfungsi untuk menghentikan perulangan. Kita coba pilih yang pertama. Ini menampilkan menu customer. Yang berisi 5 tadi. Kemudian di sini ada menu pembelian, yang dimana jika kita memilih angka 2 pada menu utama, yaitu menu pembelian, kita akan diarahkan ke menu pembelian, yang isinya ada 1, masukkan data pembelian, yang kedua, tampilkan semua data pembelian, yang ketiga, hapus data pembelian, dan keempat, kembali. Sama seperti menu-menu break sebelumnya, jika kita memilih angka yang tidak ada pada menu pembelian ini, outputnya akan pilihan tidak valid.
Kemudian di sini ada dev tambah customer. With open customer txt A ini artinya untuk menambahkan data customer. Dan with open ini berfungsi untuk agar file otomatis ditutup setelah selesai. Pada tambah customer ini, outputnya akan menampilkan nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Dan itu semua akan kita isi dari si user. Nomor KTP, nama, alamat, kelamin, simpan ya atau tidak. Upper ini mengubah menjadi huruf kapital. Dan file write ini berfungsi untuk menambahkan teks ke dalam file yang sudah dibuka sebelumnya. Setelah kita mengisi ini pada menu tambah customer, setelah itu kita enter, akan menampilkan data customer disimpan. Kita coba saja. Tambah customer. Kita pilih yang pertama, masukkan data customer, nomor KTP, namanya, alamatnya di kelamin pria. Simpan, ya. Data customer disimpan. Kemudian di sini ada dev tampil customer. Ini kita buat jadi seperti ini saja. Pada dev tampil customer ini akan mengeluarkan output data customer yang telah disimpan tadi. If all.path.exit berfungsi untuk mengecek apakah file ada di folder yang sama dengan program. Dan for line in file ini berfungsi untuk looping. Dia melooping, mengulang setiap baris yang ada di dalam file. With open customer txt, R ini untuk membaca. R ini berarti read. Hanya bisa untuk dibaca saja, tidak untuk diedit. Kita coba nomor 2. Ini adalah data customer yang telah diinputkan. Leo tadi ini yang baru saja kita masukkan. Dan ini hanya bisa dibaca. Kita tidak bisa mengubahnya. Dan setelah itu, kita akan kembali diarahkan ke menu customer. Dan kemudian di sini ada dev hapus customer.
Found false, melacak apakah data ditemukan atau tidak. Lines ini menyimpan semua baris lainnya yang tidak dihapus. If not lines throws with nomor KTP. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah baris tidak sesuai dengan nomor KTP yang diketik. File write lines berfungsi untuk menulis ulang semua baris yang akan dihapus. Jadi, jika kita ingin menghapus data customer, kita hanya perlu mengetikkan saja nomor KTP yang mau kita hapus dari data customer. Contohnya seperti ini. Untuk menghapus customer, berada di opsi ketiga. Masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Kita akan menghapus Leo. Masukkan nomor KTP-nya. Dan data customer berhasil dihapus. Kita cek lagi apakah sudah betul terhapus atau masih ada. Pilih opsi kedua, yaitu tampilkan semua data customer. Customer dengan nomor KTP 111 bernama Leo sudah tidak ada di data customer. Datanya sudah dihapus. Kemudian di sini ada cari customer. Dan di sini juga menggunakan with open customer txt R, di mana R ini hanya untuk dibaca, read. Dan sama seperti kode hapus, cari juga, kita hanya perlu memasukkan nomor KTP yang mau kita cari. Berada di opsi 4. Masukkan nomor KTP yang ingin kita cari. Kita coba mencari nomor KTP 10. Data berhasil ditemukan. Customer yang memiliki nomor KTP 103 itu bernama Gangga dengan alamat di Gresik, kelamin pria. Dan itu untuk menu customer. Kita kembali pada menu utama. Kita pilih opsi 5 untuk kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada tambah pembelian. Nah, tambah pembelian ini menuju pada menu pembelian. Menu pembelian yang ada di nomor 2 pada menu customer. Menu utama. Tambah pembelian ini memiliki kode with atau pembelian.txt A, yang dimana ini A untuk menambahkan data pembelian. Yang berisi nomor KTP, merek yang akan dibeli, tipenya, tahun keluar, dan juga harganya. Simpan ya atau tidak. Upper ini mengubah menjadi huruf kapital. Jika
Jika kita memilih ya, maka data pembelian akan disimpan. Tapi jika no, maka itu tidak akan tertulis pada data pembelian. Dia tidak terinput. Kita coba, pada menu utama kita memilih opsi kedua yaitu menu pembelian. Dan kita coba untuk menambahkan pembelian. Masukkan data pembelian opsi 1, nomor KTP. Kita menggunakan nomor KTP dari data customer yang sudah ada. Kita pakai nomor 140, merek data pembelian disimpan. Setelah kita mengisi ini, kita akan kembali diarahkan pada menu pembelian. Kemudian di sini ada dev tampil pembelian. Sama seperti tampil customer, tampil pembelian ini akan menampilkan data-data tampilan pembeli yang berisi nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Split koma ini berfungsi untuk memisahkan kata dengan menggunakan koma. Kita coba memilih opsi nomor 2 yaitu tampilkan semua data pembeli. Ini adalah data pembelian yang baru saja kita inputkan dengan nomor KTP 140, merek Yamaha tipe Frigo tahun 2023 dan harga 22 juta rupiah. Setelah itu, kita akan kembali diarahkan ke menu pembelian. Dan di sini saya menambahkan dev hapus pembelian. Sama seperti hapus customer, di sini kita hanya perlu menginputkan nomor KTP yang akan kita hapus data pembeliannya. Kita coba saja. Masukkan nomor KTP yang ingin dihapus dari data pembelian. Kita hapus yang 140. Karena 140 ini ada 2, maka dua-duanya akan terhapus. Data pembelian berhasil dihapus. Kita buktikan dengan meminta untuk menampilkan semua data pembelian pada opsi kedua. Di sini hanya tersisa dengan nomor KTP 946. Karena ini tadi data pembeliannya ada 3 dan yang 140 itu ada 2, dan kita memilih data yang dihapus dengan nomor KTP 140, maka kedua-duanya akan dihapus dari data pembelian.
Maka dari itu, di sini hanya tersisa satu, data pembelian. Dengan nomor KTP 946, merek Avanza, tipe Veloz, tahun 2025 dengan harga Rp30.320.000. 30 juta. Di sini kita diarahkan kembali pada menu pembelian. Kemudian ada 4, yaitu kembali. Ini akan menuju kita pada menu utama. Kemudian di sini ada cari pembelian, yaitu dengan memasukkan nomor KTP yang ingin kita cari. Di sini F ini berfungsi untuk membuat string yang bisa langsung untuk menyisipkan isi variabel di dalamnya. Kita coba memilih opsi nomor 3. Masukkan nomor KTP. Setelah kita memasukkan nomor KTP, akan menampilkan output seperti ini. Data telah ditemukan dengan nomor KTP 946 atas nama Olivia, alamat jadi Kenjeran, merek pembeliannya yaitu Avanza dengan tipe Veloz tahun 2025 dan harga Rp30.320.000. Kemudian kita akan kembali diarahkan ke menu utama. Kemudian di sini ada jalankan program, menu. Dia akan menampilkan semua print-printannya itu. Kita coba untuk menu keluar. Menambahkan terima kasih. Import OS. Kemudian ada dev menu. While true, print strap and menu utama untuk menampilkan menu utama, memprint menu utama seperti pada output tadi. Kemudian diikuti pada 1, menu customer, menu pembelian, cari data pembelian berdasarkan nomor KTP, dan keempat yaitu keluar. Kemudian di sini ada pilih menu. Jika kita memilih 1, maka akan mengarahkan kita pada menu customer. Jika kita memilih 2, akan mengarahkan kita pada menu pembelian. Dan jika kita memilih angka 3, akan mengarahkan kita pada cari pembelian dengan menambahkan nomor KTP yang ingin kita cari. Jika kita memilih angka 4, yaitu keluar dari program, akan menampilkan output terima kasih. Tapi jika kita memilih angka 5 yang jelas-jelas tidak ada pada menu utama, maka akan menampilkan output pilihan tidak valid. Pada menu customer ini, di sini ada masukkan data customer, tampilkan semua data customer, hapus data customer, cari customer sesuai nomor KTP. Yang kelima adalah kembali. Kita tetap disuruh memilih dari opsi-opsi pada menu customer ini. Jika kita memilih angka 1, maka kita akan diarahkan untuk menambahkan data customer.
Jika kita memilih angka 2, tampil customer, maka kita akan diarahkan pada data-data customer yang telah disimpan. Jika kita memilih angka 3, yaitu hapus data customer, maka kita akan disuruh untuk menginputkan nomor customer yang akan kita hapus, yang mau kita hapus. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu cari customer sesuai nomor KTP. Di sini kita akan menginputkan nomor KTP yang mau kita cari datanya. Dan jika kita memilih yang kelima, yaitu kembali, mereka akan mengarahkan kita pada menu utama. Jika kita memilih angka 6 yang tidak ada pada menu customer, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Kemudian ada menu pembelian. Menu pembelian ini, jika kita memilih opsi nomor 2 dari menu utama. Sedangkan untuk menu customer ini, jika kita memilih opsi nomor 1 pada menu utama. Menu pembelian ini berisi, pertama, masukkan data pembelian. Yang kedua, tampilkan semua data pembelian. Yang ketiga, hapus data pembelian. Dan yang keempat, kembali. Kita akan tetap disuruh memilih menu. Jika kita memilih opsi 1 pada menu pembelian, kita akan diarahkan pada output tambah pembelian. Jika kita mengisi opsi nomor 2, tampilkan semua data pembelian, maka kita akan diarahkan yang berisi tampilan semua data pembelian. Yang ketiga, hapus data pembelian. Kita disuruh untuk menginputkan nomor KTP yang mau kita hapus data pembeliannya. Dan keempat, yaitu ada kembali. Di sini akan kembali pada menu utama. Sama seperti sebelumnya, jika kita menginputkan angka 5 yang tidak ada pada opsi menu pembelian ini, akan mengeluarkan output pilihan tidak valid. Kemudian di sini ada tambah customer yang diambil pada jenis file customer.txt. Customer ini berada pada menu customer. Dengan membuka file customer.txt. Pada tambah customer ini akan menampilkan nomor KTP, nama, alamat kelamin, simpan, ya atau tidak. Di sini kita akan disuruh untuk menginputkan nomor KTP, alamat, nama, alamat, kelamin, dan simpan perban ya atau tidak. Kemudian ada tampil customer. Pada tampil customer ini, program akan menampilkan data-data customer yang telah disimpan, yang telah diinputkan. Kemudian ada hapus customer. Dengan menginputkan nomor KTP yang akan kita hapus, yang mau kita hapus, kita cukup menginputkan nomor KTP-nya saja. Dan kemudian program akan menghapus data dari nomor KTP yang kita inputkan. Dan ini akan diambil dari file customer.txt, bukan dari file pembelian.
Kemudian di sini ada cari customer, sama seperti hapus. Di sini kita hanya perlu menginputkan nomor KTP yang akan kita cari. Setelah kita inputkan, maka akan menampilkan data dari nomor KTP yang kita cari, data customer. Kemudian di sini ada tambah pembelian. Pembelian ini sudah berbeda, masuk pada file pembelian txt. Sebelumnya ini customer, yang ini berada pada file customer txt, pembelian ini berada pada file pembelian txt. Yang berada pada menu pembelian. Yang sebelumnya itu ada pada menu customer. Tambah pembelian ini berisi nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, simpan perubahan ya atau tidak. Di sini bisa diminta untuk menginputkan nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan simpan. Kemudian ada tampil pembelian, yang dimana outputnya akan menampilkan data pembelian semuanya tak terkecuali, yang berisi data-data dari si pembeli. Yang memberikan nanti keterangan ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan juga harga. Kemudian ada hapus pembelian. Di sini kita hanya diminta untuk menginputkan nomor KTP yang mau kita hapus. Ini diambil dari file pembelian. Jika kita sudah menginputkan nomor KTP yang akan kita hapus, maka program akan otomatis menghapus data ya dari nomor KTP yang kita inputkan. Setelah itu akan menampilkan outputan data pembelian berhasil dihapus. Tapi jika kita menginputkan nomor KTP yang tidak ada pada data pembelian, maka akan menampilkan output data tidak ditemukan. Kemudian di sini ada cari pembelian. Dengan memasukkan nomor KTP, di sini nanti akan menampilkan data customer-nya terlebih dahulu. Kemudian ada data pembeliannya, jadi digabung. Di cari pembelian ini nanti akan menampilkan data ditemukan berupa nomor KTP, nama customer, alamat customer, merek pembeliannya apa, tipenya, tahun, dan juga harganya. Tapi jika kita menginputkan nomor KTP yang tidak ada pada data pembelian, maka akan menampilkan data pembelian tidak ditemukan untuk nomor KTP tersebut. Langsung saja kita coba untuk mengulang programnya di run kembali. Menampilkan menu utama, pilih opsi pertama, yaitu menu customer.
langsung diarahkan pada menu customer. Di sini ada 5 opsi. Masukkan data customer, tampilkan semua data customer, hapus data customer, cari customer sesuai nomor KTP, dan kelima kembali. Di sini kita coba memilih opsi nomor 1, masukkan data customer. Kita coba untuk masukkan nomor KTP 123 dengan nama Dea. Kita enter, alamatnya di Gresik. Ya. Nanti kita akan coba jika kita memilih no. Kemudian di sini kita memilih tampilkan semua data customer. Ini adalah data-data customer yang telah diinputkan. Di sini ada nama dia yang baru saja kita inputkan. Coba bila kita tidak menyimpan data tersebut. Kita kembali memilih nomor 1 dengan nomor KTP 456. Namanya adalah Sally. Alamatnya di Nganjuk. Kelamin wanita. No. Apakah tersimpan? Kita buktikan. Tidak. Tidak tersimpan karena kita tidak memilih ya pada simpan. Di sini ada 5 data customer. Ada Olivia, Alfat, Gangga, Airin, dan Dea. Kemudian kita coba memilih opsi kedua, yaitu tampilkan semua data customer. Oh, yang ini tadi. Kita akan coba untuk menambahkan customer lagi. Dan juga di sini tidak boleh ada yang sama nomor KTP-nya karena memang tidak mungkin ada yang sama ya. Simpan perubahan ya. Nah, nama Ken sudah tersimpan pada data customer. Kemudian kita coba untuk memilih opsi hapus data customer yang berada pada opsi nomor 3. Masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Kita akan coba menghapus dengan nomor KTP 123. Data customer berhasil dihapus. Kita buktikan apakah masih ada atau sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya teman-teman. Kita tadi menghapus dengan nomor KTP 123 dengan nama Dea, alamat Gresik, dengan jenis kelamin wanita. Di sini sudah tidak ada menampilkan Dea dengan nomor KTP 123. Kemudian kita coba opsi keempat, cari customer sesuai nomor KTP. Kita coba cari dengan nomor KTP 093. Data berhasil ditemukan, yaitu dengan nomor KTP 093 dari nama Airin
alamat di perak dengan jenis kelamin wanita. Kemudian kita coba memilih opsi kembali. Nah, sebelum itu kita coba opsi yang tidak ada di sini, itu angka 6. Ini menampilkan output pilihan tidak valid, dan itu akan mengarahkan kembali kita ke menu customer. Pilih nomor 5, yaitu kembali. Ini nanti akan mengarahkan kita kembali pada menu utama. Seperti ini. Untuk menu customer ini, isinya seperti ini, saya pikir sudah cukup. Kemudian kita coba masuk pada menu pembelian. Nomor 2. Menu pembelian ini berisi masukkan data pembelian, tampilkan semua data pembelian, hapus data pembelian, dan yang keempat, kembali. Kita pilih opsi pertama, masukkan data pembelian dari nomor KTP 789 dengan merek ini menuju pada merek mobil ataupun motor. Pada tahun 2023 dengan harga 22 juta rupiah, 22 juta 303.000 rupiah. Simpan perubahan, ya. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan semua data pembelian. Berada pada opsi kedua. Datanya tadi akan tersave dan menampilkan di sini. Coba kita masukkan lagi, tapi tidak menyimpan perubahan itu. Kita coba dengan nomor KTP 093 dengan merek, kita coba pada merek yang sama. Tahun 2024 dengan harga 23 juta rupiah. Kita tidak menyimpannya. Kemudian kita coba cek apakah ada atau tidak. Harusnya tidak ada ya. Dia tidak terinput karena kita tidak menyimpannya. Kita memilih no, yang berarti kita tidak menyimpan perubahan, tidak menyimpan data tersebut yang baru saja kita inputkan. Di sini saya baru menambahkan lagi ada menu pembelian, tampilkan pembelian. Nah, di sini baru muncul tambahkan yang telah saya inputkan tadi dengan nomor KTP 093, Yamaha tipe tahun dan harga. Coba kita menambahkan, tapi nomor KTP-nya itu tidak ada pada menu customer-nya.
nomor KTP 111. Mengapa di sini tertuliskan data pembelian tidak disimpan? Mengapa? Karena nomor KTP ini tidak ada pada data customer kita. Makanya dia tidak tersimpan. Tapi dia tersimpan di sini. Harusnya itu tidak ada ya. Berarti ada yang salah program ini. Kemudian kita pilih opsi 4. Ini akan kembali pada menu utama. Cari data pembelian berdasarkan nomor KTP. Kita coba pilih opsi ketiga ini. Masukkan nomor KTP. Data pembelian tidak ditemukan untuk nomor KTP tersebut. Karena yang nomor KTP 111 ini tidak ada pada data customer kita. Dan kemudian kita akan diarahkan kembali pada menu utama. Kita pilih lagi opsi ketiga. Nomor KTP untuk nomor KTP 946 ini atas nama Alivia, alamatnya di Kenjeran, merek Avanza, tipe Veloz, tahun 2025 dengan harga 300 juta 320 juta rupiah. Dan kemudian kita diarahkan kembali pada menu utama. Dengan nomor KTP 103. Nah, 103 ini data pembelian tidak ditemukan dengan nomor KTP tersebut. Walaupun nomor KTP ini ada pada data customer kita, tapi dia tidak terinput pada menu pembelian. Karena di sini kan tertulisnya cari data pembelian berdasarkan nomor KTP. 103 ini sebenarnya ada pada data customer kita, tapi dia tidak masuk pada menu pembelian kita, data pembelian. 103 ini atas nama Gangga, alamatnya di Gresik dan kelamin pria. Jadi walaupun dia ada pada data customer kita, tapi bila datanya itu tidak ada pada data pembelian, maka ini programnya tidak menampilkan data tersebut. Karena pada menu utama itu menuliskan cari data pembelian. Jadi dia akan mencari data dari pembelian yang sudah diinputkan di pada menu pembelian. Kemudian di sini kita akan kembali diarahkan pada menu utama. Pilih opsi nomor 5. Pilihan tidak valid. Opsi 5. Pilihan tidak valid.
Pilihan tidak valid. Terima kasih. Jika kita memilih opsi nomor 4 pada menu utama yaitu keluar, maka akan menampilkan output terima kasih. Artinya ini sudah cukup memenuhi dari evaluasi akhir semester saya yang terdapat nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan simpan. Dan untuk customer, ada nomor KTP, nama, alamat, kelamin, dan simpan. Dan untuk menu cari pembelian, ada nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, harga. Ini. Yang ini contoh dari cari pembelian dengan put nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, dan harga. Untuk output menu cari customer, itu ada pada menu customer, si 4. Ini outputnya dipisahkan dengan koma, nomor KTP, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Dan untuk tampilan semua data customer seperti ini, nomor KTP, alamat, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Ini untuk output menu masukkan data customer. Seperti ini, ada nomor KTP, nama, alamat, kelamin, dan simpan. Output menu tampilkan data pembelian. Ini seperti yang ini. Ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan juga harga. Output menu masukkan data pembelian. Seperti ini. Nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan juga harga, ya atau tidak, simpan atau tidak. Dan juga durasi video saya sudah cukup memenuhi. Oke, baik. Mungkin cukup seperti itu saja penjelasan dari hasil evaluasi pemrograman perangkat lunak saya. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan semoga video penjelasan ini dapat memenuhi nilai evaluasi akhir semester saya dari program studi Teknik Informatika mata kuliah pemrograman perangkat lunak dari dosen pengampu Bapak Firdaus, Sarjana Teknik Magister Komputer. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.